Ya, heboh ya bahwa persidangan kemarin yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada saat tanggal 31 Juli 2025 yang menyidangkan perkara saudari Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini kenapa terlihat heboh? Bahwa kita melihat ada satu tindakan yang dilakukan oleh oknum jaksa ya. Kita dapat melihat secara terbuka di media tindakan yang dilakukan oknum tersebut menurut hemat saya bahwa walaupun pengaturan dan mekanisme yang diatur oleh ketentuan regulasi untuk pemakaian rompi atau rompi tahanan itu diatur secara resmi, namun ada aturan-aturan yang harus mengedepankan etika ya, tidak semata-mata untuk menunjukkan rasa bahwa dalam keadaan memaksa dengan mengabaikan prinsip empati kemanusiaan dan seakan-akan dugaan ada pelanggaran hak asasi manusia di dalamnya. Karena apa? Kita dapat memahami ini sedang dalam proses acara pemeriksaan ya. Kita harus menghargai bahwa kewenangan pemeriksaan di pengadilan ada di tangan majelis hakim ya. Kalau kewenangan pemeriksaan di dalam penyidikan ada di tangan para penyidik, mungkin ada di tangan juga para kejaksaan. Tindakan yang dilakukan oleh oknum jaksa ya. Kita dapat melihat secara terbuka di media tindakan yang dilakukan oknum tersebut menurut hemat saya bahwa walaupun pengaturan dan mekanisme yang diatur oleh ketentuan regulasi untuk pemakaian rompi atau rompi tahanan itu diatur secara resmi, namun ada aturan-aturan yang harus mengedepankan etika ya, tidak semata-mata untuk menunjukkan rasa bahwa dalam keadaan memaksa dengan mengabaikan prinsip empati kemanusiaan dan seakan-akan dugaan ada pelanggaran hak asasi manusia di dalamnya. Karena apa? Kita dapat memahami ini sedang dalam proses acara pemeriksaan ya. Kita harus menghargai bahwa kewenangan pemeriksaan di pengadilan ada di tangan majelis hakim ya. Kalau kewenangan pemeriksaan di dalam penyidikan ada di tangan para penyidik, mungkin ada di tangan juga para kejaksaan. Tindakan yang dilakukan oleh oknum jaksa ya. Kita dapat melihat secara terbuka di media tindakan yang dilakukan oknum tersebut menurut hemat saya bahwa walaupun pengaturan dan mekanisme yang diatur oleh ketentuan regulasi untuk pemakaian rompi atau rompi tahanan itu diatur secara resmi, namun ada aturan-aturan yang harus mengedepankan etika ya, tidak semata-mata untuk menunjukkan rasa bahwa dalam keadaan memaksa dengan mengabaikan prinsip empati kemanusiaan dan seakan-akan dugaan ada pelanggaran hak asasi manusia di dalamnya. Karena apa? Kita dapat memahami ini sedang dalam proses acara pemeriksaan ya. Kita harus menghargai bahwa kewenangan pemeriksaan di pengadilan ada di tangan majelis hakim ya. Kalau kewenangan pemeriksaan di dalam penyidikan ada di tangan para penyidik, mungkin ada di tangan juga para kejaksaan atau jaksa penuntut umum. Tapi ini sedang di area persidangan, sedang berjalan secara kesewenang-wenangan yang dimiliki dalam keadaan memaksa tanpa harus menghargai, apalagi yang bersangkutan ini adalah seorang perempuan yang kita melihat sangat kooperatif, sehingga bukan berarti kita melanggar atau tidak mau menerima aturan mekanisme pemakaian rompi terhadap terdakwa. Tapi ada cara yang sangat bisa memanusiakan manusia. Itu yang penting, bahwa proses persidangan ini harus mengacu kepada asas praduga tak bersalah. Saudara Nikita Mirzani perlu diingat bahwa yang bersangkutan saat ini masih menjadi status terdakwa dalam proses asas presumption of innocence ya, atau asas praduga tak bersalah, bahwa yang bersangkutan belum tentu menjadi terpidana, bisa juga suatu saat akan bebas apabila tidak dapat dibuktikan. Karena apa? Kita dapat memahami bahwa orang yang berstatus terdakwa di dalam kasus pidana belum tentu dinyatakan bersalah secara hukum gitu ya oleh pengadilan, karena seorang terdakwa adalah orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan sedang mencari proses persidangan pengadilan untuk membuktikan apakah betul itu terjadi atau tidak gitu ya, sehingga nanti putusan pengadilan berdasarkan berkekuatan hukum yang tetap telah memutuskan bahwa yang bersangkutan memang melakukan itu dan benar, maka yang bersangkutan baru menjadi terpidana. Maka tidak juga harus secara menggebu-gebu ya, secara menggebu-gebu, biarkan aja, hormati proses persidangan sampai kita melihat bahwa tindakan itu seakan-akan mencerminkan adanya dugaan ya, bahwa nggak tahu nih, kalau menurut saya sih sebagai seorang jaksa penuntut umum harus mengedepankan etika ya, harus menghargai kemanusiaan, harus menghargai rasa bahwa apa yang akan dilakukan ini kira-kira berinfek nggak secara mendalam, karena toh yang bersangkutan kan kooperatif sedang diperiksa di pengadilan ya. Bahwa ini adalah menarik dan sangat janggal. Kita pikir ini semoga menjadi satu pembelajaran. Kita belum memahami secara detail apa dasar daripada hal tersebut sehingga harus
terlihat dengan wajah yang begitu garang ya. Nah, untuk itu kita menunggu di proses persidangan berikutnya. Mudah-mudahan karena ini kemarin diundur ya, mudah-mudahan persidangan berikutnya tidak separah ini lagi, karena kita melihat bahwa persidangan kemarin adalah pemeriksaan saksi ya. Nah, yang menarik lagi adalah euforia dan dukungan para pendukung yang sampai terjadi gesekan juga. Tapi kita nggak paham ya bagaimana proses persidangan kita ini kok bisa terlihat sampai sebegitu hiruk pikuknya ya. Apakah sebenarnya proses persidangan kita ini tidak bisa lagi lebih tertib gitu ya? Maka untuk itu semoga persidangan-persidangan yang akan berjalan berikutnya lebih tertib lagi. Nah, kita mendukung bahwa apa yang dilakukan di dalam proses persidangan tersebut adalah bagian daripada hukum acara, tapi harus tetap juga menjaga empati kemanusiaan dan hak asasi manusia. Karena apa? Ini yang bersangkutan saudara Nikita Mirzani masih menjadi proses terdakwa, belum terpidana. Itu yang harus kita hormati. Terima kasih. Pak, bagaimana menanggapi kasus Nikita Mirzani tentang pemborgolan di dalam ruang persidangan? Menurut Pak Diki itu ya, saya menanggapi terkait dengan adanya pemborgolan yang dilakukan oleh seorang oknum jaksa di persidangan Nikita Mirzani kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Cuma satu pesan saya, bahwa tindakan jaksa tersebut over confidence, terlalu percaya diri. Pertanyaan saya, jaksa itu tahu nggak sih tujuannya seseorang terdakwa di borgol itu untuk apa? Terdakwa dipakein rompi, dipakein borgol itu untuk apa sebetulnya? Pemborgolan terhadap seorang terdakwa hanya boleh dilakukan atas dasar keamanan, bukan untuk mempermalukan daripada terdakwa itu. Karena apa? Ada hak asasi manusia tidak boleh dilanggar. Kedua, pemborgolan di ruang persidangan, apa urgensinya? Kecuali satu, dikhawatirkan terdakwa itu melarikan diri. Kedua, dikhawatirkan dia merusak barang bukti. Ketiga, dikhawatirkan terdakwa itu membahayakan dirinya atau orang lain. Banyak belajar deh, baca itu undang-undang hukumnya supaya nggak keliru, nggak kelantur gitu. Tindakan dilakukan oleh oknum jasa ini justru menjadi polemik saat ini. Kita tahu asas hukum presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Bagaimana seorang terdakwa diperlakukan selayaknya di muka persidangan itu. Dan pemborgolan itu sendiri, kalau sepengetahuan saya, itu harus izin majelis hakim, karena itu ada di dalam ruang persidangan. Itu pendapat saya. Terima kasih, salam cerdas hukum.